Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Saya menganggapnya sebagai sebuah kesempatan emas bagi semua pemirsa bahwa ada program yang tersedia untuk Anda membahas seluruh isi kitab yang ada dalam Alkitab, yang mungkin belum pernah Anda baca sebelumnya, atau mungkin belum pernah Anda mendengarkan penjelasannya. Jadi ikutlah saya dalam pelajaran ini untuk mendapatkan manfaat tersembunyi dari firman Tuhan. Kita telah mencapai pelajaran kita di kitab Ayub, kitab penderitaan Ayub yang mungkin juga dialami oleh banyak orang. Ada banyak misteri dan pertanyaan mengapa manusia menderita. Kita telah mencapai pasal 15 dan 16 serta 17. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Adel Habib, selamat datang. Saudara Dr. Ayah. Fayez Fuad, selamat Terima datang. kasih. Juga pada hadirin di studio, selamat datang. Dr. Fayez, di pasal yang ke-15, Elifas, orang Teman, mulai bicara. Maka Elifas, orang Teman, menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula, engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan lanjut umurnya yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang lemah lembut ditujukan kepadamu? Mohon komentari kata-kata Elifas. Ini adalah kedua kalinya Elifas berbicara. Percakapan putaran kedua antara Ayub dan sahabat-sahabatnya dimulai. Dan Elifas, orang Teman, adalah promotor doktrin zaman dan waktu. Dia membuktikan bahwa Ayub adalah pelaku kejahatan, bahwa dia bertentangan dengan kesalehan dan tidak takut akan Tuhan. Dia bergantung pada menjadi orang tua dengan pengalaman hebat dan kebijaksanaan duniawi karena apa yang dia peroleh sepanjang hidupnya. Dia mengandalkan fakta bahwa dialah yang tertua. Pengalaman hari-hari dan tahun-tahun mengajarkan kita hal itu. Apa yang terjadi pada Anda pasti karena Anda melakukan dosa dan Tuhan menghukummu. Anda hanya mendapatkan kebijaksanaan duniawi ini, pengalaman bertahun-tahun yang mengajarkanmu, dan kehidupan mengajarkan dia yang tidak disiplinkan oleh orang tuanya. Dan bukankah yang tua biasanya lebih mengerti daripada yang muda? Lebih tua, lebih bijaksana. Ini adalah konsep manusia. Ini memang konsep manusia. Benar. Tapi sayangnya ini tidak benar sama sekali. Ini bukan berdasarkan rentang hidup maupun oleh usia tua. Kita tahu bahwa sebagian besar orang yang melakukan kejahatan terbesar dalam sejarah adalah para tua-tua dan mereka yang sudah lanjut usia. Mereka menghakimi Kristus dan menyalibkannya. Jadi ini bukan tentang tahun dan hari, tapi tentang kebijaksanaan spiritual dan hubungannya bersama dengan Tuhan. Saya ingat sebuah ayat dalam Mazmur pasal 119. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Para tua-tua. Sebab aku memegang titah-titahmu, tentang firman Tuhan, tentang pengetahuan yang diperoleh dari firman Tuhan. Ini mengenai hikmat rohani yang diperoleh dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang panjang, berkesinambungan, dan tidak terputus dengan Tuhan. Di sini Elifas
Mengandalkan usianya dia berkata, di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya yang lebih tua daripada ayahmu. Lalu lebih tua dari ayahku, lalu bagaimana dengan ketajaman spiritualnya? Ini bukan tentang usia dan senioritas. Senioritas harus dipertimbangkan dalam Ayub, dalam departemen pemerintahan, tapi bukan dalam urusan Tuhan. Benar, teman-teman Ayub masih memperkenalkan pengobatan yang Yang tidak sesuai dengan sesuai dengan Ayub. penyakitnya. Saudara Adel dalam ayat 14, masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan, sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Ini adalah perkataan yang benar. Ini berbicara tentang manusia dalam kerusakannya Ya, dan Tuhan ya. dalam kekudusannya. Di mana masalahnya? Kata-kata pria ini akurat. Dia mengungkapkan fakta bahwa Tuhan itu benar-benar suci, bahkan dia berkata, sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Jika dia tidak menaruh kepercayaan pada orang-orang kudusnya, jadi bagaimana dengan perkataan yang berikutnya? Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat yang menghirup kecurangan seperti air. Saya ingin katakan bahwa satu-satunya hal yang kita tahu Allah tidak tolerir adalah dosa. Kita tahu bahwa Tuhan sama sekali tidak mentolerir dosa. Allah sangat membenci dosa. Dan jika kita ingin tahu bagaimana Allah membenci dosa, kita melihat bagaimana Tuhan menimpakan murka yang paling besar kepada Kristus di kayu salib ketika dia memikul dosa umat manusia sampai-sampai dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur. Ini benar 100%. Namun ini tidak relevan dengan masalah Ayub dari sudut pandang manapun. Ayub bukanlah orang jahat, namun Ayub saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi apa yang dikatakan tidak relevan dengan Ayub. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan bertemu dengan Anda setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Teman-teman Ayub seharusnya menghiburnya dalam kesedihannya. Tetapi mereka malah mengutuk dia bahwa dia sendiri adalah penyebab penderitaannya. Saudara terkasih, jangan berbicara hanya karena keinginan untuk berbicara. Jangan gunakan klise yang dikenal. Jangan mengkritik. Tempatkan diri Anda pada posisi orang lain. Perkenalkan bantuan dan dorongan kepada orang lain. Coba saran Ayub, mengetahui bahwa ini diberikan oleh seorang yang membutuhkan penghiburan besar. Penghiburan terbaik adalah mereka yang pernah mengalami penderitaan pribadi. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam pasal 14 ayat 13 Ayub berkata, "Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati." Apa yang dimaksud dengan Sheol? Kiranya engkau akan menyembunyikanku di Sheol. Apa yang dimaksud dengan Sheol? Seol dalam bahasa Perjanjian Lama melambangkan hal yang tidak diketahui yang ada di balik kubur. Ini adalah dunia roh. Ini adalah status pemisahan roh dan jiwa dari daging. Apa yang ada di luar makam tidak ada yang tahu. Kata Hades berarti Seol adalah hal yang banyak ditanyakan orang. Apa yang ada di balik kubur tidak ada yang tahu. Namun dalam terang perjanjian baru ketika Tuhan datang yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita tahu bahwa di balik gerbang makam ada dunia yang terbagi menjadi dua bagian. Dunia di mana ada roh dan jiwa, orang jahat dan itu bernama Seol. Dan tempat atau status di mana roh dan jiwa orang beriman akan berada disebut surga. Dalam perjanjian lama, mereka tidak mengetahui hal tersebut. Itu sebabnya dalam bahasa Mazmur 16, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Daud adalah orang yang mengatakan perkataan ini tentang Kristus. Jadi yang dimasukkan di sini bukanlah Seol atau neraka. Kata-kata Seol dalam perjanjian lama yang merupakan pertanyaan adalah batas pengetahuan orang di gerbang makam. Adapun yang ada di luar makam tidak tahu. Dalam kedua kasus tersebut, baik untuk orang benar atau orang jahat, mereka tidak tahu masa depan dan apa yang ada di balik kubur. Itu sebabnya namanya Seol. Ini adalah keadaan roh setelah meninggalkan daging. Benar begitu? Tapi saya pikir dalam perjanjian baru, Kristus menjelaskan kepada kita bahwa Sheol adalah tempat siksaan. Benar. Kristus juga menceritakan kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Ketika mereka meninggal, orang kaya itu membuka matanya di Sheol di tempat siksaan. Ya.
Juga bagus bahwa kita merujuk ke topik ini untuk mengatakan bahwa yang dimasukkan ke dalam kubur setelah kematian hanyalah daging saja. Ya, Makam adalah tempat jenazah, Ya, tapi semangat dan jiwa. jiwa Ya. akan berada di sorga untuk orang benar atau di tempat siksaan untuk orang tempat jahat. penyiksaan. Dan ini membuat saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Tepat setelah kematian, siapa yang sekarang disiksa? Maksud saya sebelum kedatangan Kristus. Apakah roh ataukah tubuhnya dari orang-orang jahat? Tidak ada siksaan untuk daging. Ini seperti tenda, saya tinggal di dalamnya, lalu saya keluar dari tenda ini. Ini berarti Atau tubuh orang seolah-olah fasik yang ada Anda- di kuburan tidak disiksa? Namun ia akan mengalami siksaan nanti ketika roh-roh tersebut memasuki tubuh mereka Ya, dan berdiri di depan tata putih besar dan jiwa, roh, serta tubuh terlempar ke dalam neraka. ketika Rasul Paulus berkata, aku tidak mau telanjang, menjadi telanjang dari Benar. daging. Daging ini seperti jas yang Seperti saya halnya gunakan. orang beriman di rumah Bapa. Penuh dengan kenyamanan bagi manusia sebagai entitas, tubuh, roh, dan jiwa yang dimuliakan. Sama halnya dengan orang berdosa dalam neraka. Ada 3 siksaan kekal dalam roh, Jadi jiwa, izinkan dan saya daging. mengulanginya untuk pindah ke pasal 16. Saya ingin mengulangi ini. Roh-roh jahat sedang menunggu sekarang di tempat siksaan bagi jiwa dan roh, sementara tubuh mereka berada di dalam debu. Akan ada waktu ketika roh mereka akan mengenakan tubuh mereka, maka tubuh, jiwa, dan roh akan bersama-sama disiksa di neraka. Juga ada pun orang-orang saleh sementara roh dan jiwa mereka berada di tempat yang nyaman di surga, tubuh mereka berada di dalam debu. Ketika Kristus datang, akan dikenakan tubuh mereka dan kemudian akan pergi ke rumah Bapa. Tetapi tidak ada siksaan bagi jenazah orang jahat di kuburan sekarang ini. Tapi di masa depan, semua orang jahat akan berdiri Ya. di hadapan tahta putih besar untuk penghukuman dan orang jahat akan dibuang, roh, Roh. jiwa, dan tubuh akan bersama-sama dilempar ke tempat siksaan abadi. Dr. Fayez, saat kita mencapai pasal 16, Ayub mulai berbicara apa yang dia katakan tentang bertukar tempat. Jika Ayub menggantikan sahabat-sahabatnya, apa yang akan dia katakan? Jika sahabat-sahabatnya ada di tempat Ayub, apa yang akan mereka katakan? Dia berkata kepada mereka dalam ayat 4, sekiranya kamu pada tempatku, aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu. Saya akan mengatakan kata-kata yang berbeda dari apa yang Anda katakan pada saya. Dan dia mengatakan 2 hal, aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Biarkan saya membacanya sesuai dengan terjemahan penjelasannya. Jika aku berada di tempatmu, aku akan mendorongmu dengan nasihatku. Aku bisa menguatkanmu dengan penghiburanku. Aku akan memberitahumu berpasaran dengan mulutku. Maka aku akan memelukmu dan berbicara kepadamu tentang kenyamanan. Itu saja. Ini mengungkapkan kebutuhan Ayub. Saya apa yang pikir dibutuhkan jika saat itu. kita mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada kita dalam perjanjian baru, dia berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Dia berkata demikian kepada murid-muridnya. Kaki mereka kotor dan berdebu. Dalam kebaikan yang luar biasa, Tuhan membawakan air dan handuk, membasuh kaki mereka dan mengeringkannya. Apa artinya membasuh kaki mereka? Ini menandakan bahwa firman Tuhan adalah apa yang mencuci dan menghibur kita. Jadi kita membawa firman Tuhan memperkenalkan bagian yang relevan yang sesuai dengan situasi yang dialami saudara kita dan berbicara menggunakan kata-kata ini. Kita memberitahu orang yang dicobai bahwa Tuhan memiliki cara untuk kompensasi dan kenyamanan. Tuhan mampu mendorong Anda dan mengangkat Anda apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kita mengucapkan firman Tuhan untuk menyegarkan dia. Kita seharusnya tidak menyakitinya dengan kata-kata dan menganggap diri kita sendiri bisa menilai hal-hal yang tidak kita ketahui. Roh Kudus berkata melalui Rasul Paulus, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, itu berarti dengan sangat lembut, kita pergi dan mencoba untuk menghibur dan menyemangati dia. Seringkali masalah diselesaikan dan saudara yang tertunduk dihibur oleh air mata. Seorang percaya pergi dan menghabiskan waktu bersamanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menangis. Dan masalah saudaranya terpecahkan dan dia terhibur. Banyak yang terhibur tanpa kata-kata, tapi saat kita berbicara, kita harus mengucapkan firman Tuhan dengan lembut. Benar. Ya. Mereka benar. tidak melakukannya, tapi mereka berkata, jika saya berada di posisi Anda, saya akan melakukan Baik. ini. Saudara Adel, menurut saya, teman-teman Ayub berbicara atas nama Tuhan. Mereka berkata, Tuhan tidak mau berbicara, jadi kami akan berbicara atas namanya. Mereka menempatkan diri mereka pada posisi Tuhan dan berbicara atas namanya. Apakah mereka berbicara dengan benar? Mereka berbicara kepada Ayub atas nama Tuhan. Apakah mereka menggambarkan kasus Ayub dengan benar dan menawarkan pengobatan yang tepat? Pembicaraan mereka sama sekali tidak benar. Kata-kata mereka menuduh Ayub secara tidak benar dan tidak adil. Seolah mereka berdiri di sisi Tuhan melawan Ayub.
Ayub berkata bahwa mereka itu sebenarnya menipu Tuhan. Saudara ayat, perhatikan bahwa ketika mereka berbicara dengan kata-kata kasar, Ayub berkata pada mereka, "Sekiranya kamu menutup mulut, aku ingin kamu berhenti bicara." Kali ini saat pertengkaran memanas dan Elifas berbicara kepadanya dengan kata-kata yang sangat kasar, Ayub berkata tentang Tuhan kata-kata yang berlebihan dan tuduhan yang sifatnya tidak adil. Kita lihat dalam pasal 16 ketika dia berkata tentang Tuhan dalam ayat 11, "Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik." Lalu dia juga mengekspresikan rasa ketidakadilan dikatakan dalam ayat 14 tentang Allah, "Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang." Jadi pembicaraan teman-teman Ayub tidak membawa hasil yang positif tetapi menyebabkan Ayub menuduh Tuhan dengan tuduhan yang tidak adil. Benar. Saudara Faiz, kami mendengar Saudara Adel menyebut bahwa mereka berbicara atas nama Tuhan, tetapi mereka tidak berbicara dengan baik. Ya. Saya ingin tahu apa dampak dari tindakan tersebut kepada Ayub. Apa reaksi Ayub? Bagaimana situasi Ayub? Teman-teman Ayub menegurnya. Mereka mengatakan kepadanya, "Engkau bersalah." Hal yang benar untuk dilakukan adalah bahwa mereka akan menuntunnya untuk menemukan dirinya bersalah dan memeriksa dirinya di hadirat Allah dan menemukan bahwa dia memiliki masalah. Untuk menuntunnya duduk kembali di hadirat Tuhan, untuk mengatakan seperti dalam Mazmur, "Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pasti Roh Kudus akan mengungkapkan kepadanya bahwa di dalam hatinya ada akar kebenaran diri. Engkau mengandalkan perbuatanmu bukan pada kebenaran ilahi." Engkau harus memeriksa diri sendiri, dia harus membuat dirinya sendiri bersalah. Tetapi mereka berkata kepadanya, "Kamu bersalah. Kau berdosa," jadi dia harus membela diri. Karena dia tidak melihat dirinya bersalah. Ketika dia harus membela diri, dia menyalahkan Tuhan. Dan Tuhan adalah yang tertuduh. Akibatnya, mereka membuatnya berdosa dengan bibirnya dan atribut kekejaman, ketidakpedulian, dan kurangnya simpati kepada Tuhan. Singkatnya, saya dapat mengatakan bahwa mereka mencoba meyakinkannya bahwa Tuhan menentangnya karena suatu alasan. Dia mencoba meyakinkan mereka bahwa Tuhan menentangnya Tanpa tanpa alasan. alasan. Tanpa kenyataannya adalah bahwa Tuhan sama sekali tidak menentangnya. Baik Ayub maupun sahabat-sahabatnya salah. Tuhan berusaha dengan dia dan menyembuhkan dia dari cacat yang ada dalam hatinya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dari awal kitab ini kita menemukan bahwa teman-teman Ayub lebih sering menyusahkannya daripada menghiburnya. Setiap kali dia mengajukan pertanyaan kepada mereka, mereka menyebabkan lebih banyak masalah. Apakah ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Amsal 11? Bisakah saya mengatakan bahwa masalahnya terletak pada penasihatnya? Saudara ayat, saya pikir tidak semua penasehat itu baik. Banyak yang menyebabkan masalah. Alkitab berkata orang yang memiliki banyak teman bisa mendapat celaka. Namun saat penasehat orang yang benar-benar terhormat, dia tahu cara untuk menasehati, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi kalau penasehatnya seperti Elihu misalnya, ia sangat terhormat dan kita belajar dari mereka. Alkitab berkata, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu." Tidak semua orang bisa menjadi penasehat, namun saya bisa mendapat manfaat dari mereka yang memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Jika penasehat itu seperti Elifas, Bildad, dan Zofar, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Bukannya menuntun pada yang terbaik, namun yang terburuk. Benar, Rehabea memiliki banyak penasihat, tetapi orang-orang Ya. muda menyukainya. Kemana mereka membawanya? Bencana. Ya, benar-benar membawa ke bencana. Saudara Adel, ayat 18 pasal 16 mengatakan, "Hai bumi, janganlah menutupi darahku dan janganlah kiranya teriaku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi." Apa maksudnya? Ayub tidak diperlakukan dengan adil oleh sahabatnya di bumi. Tapi mereka seperti yang telah kita lihat berkali-kali, mereka mengganggu dan menuduhnya dengan tuduhan yang tidak adil sehingga dia berkata dalam ayat 20, "Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Ketika dia tidak temukan keadilan di bumi, maka ia akan datang dari surga. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di sorga yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat tinggi. Jadi Tuhan, jika teman-temanku tidak adil padaku, aku menunggu keadilan daripadamu." Tetapi ayat 18 mengatakan,
Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Jika masih ada darah di bumi menyatakan bahwa ada kasus yang belum selesai, seolah dia mengatakan kasus saya belum ditutup. Teman-teman saya Untuk menutupi darah menilai berarti kasus itu akan ditutup secara ditutup secara permanen. permanen. Hmm, Tuhan, saya menunggu keadilan bukan dari mereka, namun dari Engkau. benar. Dr. Fayez dari ayat 19, ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di sorga yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Mohon komentari kata-kata ini. Lagi terlepas dari kondisi Ayub dan perasaannya akan ketidakadilan dan kejaman dari sisi Tuhan, namun iman yang ada di hatinya membuat dia berkata pasti ada solusinya. Tidak mungkin ini adalah akhirnya. Oleh karena itu dia meminta untuk menemukan seseorang di surga yang mengerti perasaannya. Jadi kita bisa memahami kata saksiku dan yang memberi kesaksian bagiku bahwa dia membutuhkan seseorang di surga untuk bersaksi baginya. Dan bersaksi berarti profil dari apa yang saya lakukan, kitab terbuka di mana semuanya terdata di Profil sana. Profil saya di surga. Saya menangis karena mereka yang mengejek saya adalah teman-teman saya. Saya ingin menemukan seorang teman memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Disebutkan dalam terjemahan penjelasan betapa aku merindukan seseorang untuk membelaku di hadapan Tuhan sebagaimana seorang teman membela temannya. Dia membutuhkan seseorang dan dia membutuhkan seorang yang sangat mengenalnya, yang mencintainya. Berdiri sebagai pengacara atas namanya. Datang kepada Allah dan berkata, Tuhan, ini adalah orang yang malang dan dicobai. Perlakukanlah dia dengan lembut. Dia lemah, aku butuh pengacara di surga. Saya tidak hanya membutuhkan pengacara, tapi orang yang seperti saya yang mengasihiku dan seorang teman yang bisa tergoda seperti aku. Sebenarnya siapa yang dia cari? Dia sedang mencari Kristus, tapi dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Sekarang Kristus muncul di hadarat Allah atas nama kita dan menengahi kita dan bersimpati Anak dengan manusia. kondisi kita. Dan dia mengasihani kelemahan kita. Dia tahu kasus kita dan bersimpati dengan kita. Sama dengan kita yang telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebelum saya berkata kepadanya, ya Tuhan saya lelah, dia berkata, aku berempati denganmu, kasihku. Dia berjalan di padang gurun di depanku. Dan mengalami setiap luka, jadi dia berempati dengan saya. Bahkan kita diberkati bahwa kita tidak bersama Elifas atau Bildad atau Zofar. Mereka akan buat hidup kita pahit seperti yang mereka lakukan terhadap pria ini. Kita datang di masa kasih karunia. Tuhan Yesus terserap di dalam kita, terlepas dari segala kemuliaannya. Dia tidak sibuk dengan segala kemuliaannya, tapi peduli dengan kita. Dia bersaksi tentang kita dan membela kita di surga. Kata-kata yang sangat indah. Terima kasih. Kita dengarkan komentar hadirin. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi mesin mengingat satu kalimat dan kita mengucapkannya ketika seseorang sedang sedih dan kalimat lain ketika merasa bahagia. Ini adalah kalimat yang kita hafal. Tidak, Tuhan ingin kita selalu dalam hubungan yang kuat dengannya. Dia memberitahu kita untuk mengatakannya sekarang. Saya tersentuh ketika disebutkan bahwa kita harus berurusan dengan orang-orang yang menderita dengan penuh kelemah lembutan. Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita benar-benar perlu belajar kelembutan Kristus untuk membantu seseorang dalam pergumulannya dan bukan melawannya. Saya tersentuh oleh fakta ini. Saya belajar bahwa di perjanjian lama kematian tidak dikenal. Ini menjadi teror bagi mereka. Tapi bagi kita dalam perjanjian baru ini adalah sukacita. Begitu kita mati, kita berada dalam hadirat Bagus Kristus. sekali. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. وقت البلايا والمحن جيت زي رابع في الأتون رثيت قلبك ليا حن ازاي أمين زيك يخون وقت البلايا والمحن جيت زي رابع في الأتون رثيت قلبك ليا حن ازاي امين زيك يخون ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين
مش هنسى روعة وقفتك لما بإيدك خدتني، ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني. مش هنسى روعة وقفتك لما بإيدك خدتني، ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني. جيت لي بنعمة رفعتني رغم التجارب والألام، لما انحنيت طمنتني ما هو انت ليك آخر كلام. جيت لي بنعمة رفعتني رغم التجارب والآلام، لما انحنيت طمنتني ما هو انت ليك آخر كلام. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. طلبنا وجهك ولقيناك، وعرفنا راحة محضرك. دوقتنا فرحة لقاك، ادينا ربي نقدرك. طلبنا وجهك ولقيناك، وعرفنا راحة محضرك. دوقتنا فرحة لقاك، ادينا ربي نقدرك. انت القدير عندك شفاء، تجبر قلوب المكسورين، والقلب بيك ربي اكتفى. عوضنا بيك ما انت الكريم. انت القدير عندك شفاء، تجبر قلوب المكسورين، والقلب بيك ربي اكتفى. عوضنا بيك ما انت الكريم. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.